yang kedua sampai halaman 225, bacaannya sampai dari atas dari bawah. Wa ma ikhtilafuhum fi yaumi Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtilafuhum fi yaumi Arafah. Adapun perbedaan pendapat para ulama mengenai puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Fali'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aftara yawma Arafah. Kata Rasulullah itu pernah satu hari Arafah gak berpuasa. Wa qala fihi, kemudian dia bersabda, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal atiyata. Satu hari berpuasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, itu menggugurkan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Tuh begitu. Kalau tahun lalu jelas ya. Tahun akan datang bagaimana tuh? Allah cegah hamba yang berpuasa pada hari Arafah tidak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu demikian tuh. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa tahun lalu, setahun lalu, dan kemudian setahun yang akan datang. Kalau yang lalu udah ketahuan, yang akan datang bagaimana? Tadi itu Allah cegah itu hamba tidak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama mengenai kesunahan puasa pada hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Walidzalika ikhtalafan nasu fi dzalika. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat pada hal tentang puasa hari Arafah. Waqtara Syafi'i al-fitra fil haji wa siyamahu li ghairil haji. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah memilih orang yang sedang melakukan ibadah haji tidak berpuasa pada hari Arafah. Jadi orang yang lagi haji tanggal 9 Dzulhijjah jangan puasa. Sunnahnya demikian. Wasyamahu li ghairil haji. Kemudian orang yang enggak melakukan ibadah haji sunnahnya pada hari Arafah untuk apa? Berpuasa. Itu demikian tuh rincian daripada Imam Syafi'i. Kalau orang yang haji jangan puasa. Tapi kalau orang yang tidak haji maka sunnah untuk berpuasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa demikian? Jam'an bainal atharaini, karena menggabung antara dua hadis yang sahih. Yang tadi pertama di atas ya, kata Rasulullah di atas tadi itu orang yang berpuasa pada hari Arafah, puasa hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, hadis yang kedua bagaimana? Wa kharraja Abu Dawud, Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, beliau meriwayatkan hadis, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumi Arafah bi Arafah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Inilah yang merupakan dalil dari para ulama tadi, terutama mazhab kita, bagi orang yang lagi haji untuk tidak berpuasa. Sementara orang yang tidak haji maka sunnah untuk melakukan ibadah puasa pada hari Arafah. Jelas itu ya. Jadi kalau mazhab kita demikian ya, mazhab kita orang yang lagi haji sunnah untuk tidak berpuasa. Sementara dalam mazhab kita orang yang tidak haji maka disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Yang kedua sekarang, wa amma sittu min Syawwal. Adapun puasa 6 hari Syawal. Fa innahu thabata. Kalau ada kalimat thabata berarti hadis yang sahih. Maka sesungguhnya datang hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma Ramadhana, orang yang berpuasa Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawwal, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Hitungannya gimana? Hitungannya perharinya itu Allah balas 10 kebaikan. Kan puasa sebulan.
Sebulan hitungan 30 hari. 30 kali 10 berapa itu? 300 hari. Syawal berpuasa selama 6 hari. Syawal 10 kali 6 berapa? 60. Tambah tuh. 300 tambah berapa tuh? 300. Tuh, demikian hitungan itu seperti itu. Jadi orang yang berpuasanya pada hari 6 Syawal, kemudian tadi Ramadan sebulan penuh, Syawal 6 hari, dia seperti orang yang berpuasa selama setahun penuh. Itu lebih tidak ya tadi hitungannya. Jadi puasa Ramadan 30 hari kaliin 10 kali 30 sama dengan 300. Kemudian 6 Syawal 6 kali 10 sama dengan 60, tambahin jadi 360. Illa anna Malikan karihadzalika, kecuali bahwasanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan hukumnya makruh. Imam Malik bilangnya makruh tuh. Jadi yang sunnah mazhab kita untuk berpuasa pada 6 hari bulan Syawal. Imam Malik bilangnya adalah hukumnya makruh. Imma ada kalanya makhafata an yalhaqan nasu bi ramadhana ma laisa fi ramadhana. Khawatir orang nanti bakal nyambungin Ramadan dengan yang bukan Ramadan. Kenapa Imam Malik sampai bilang makruh tadi itu? 6 hari Syawal puasanya hukumnya adalah makruh. Kenapa demikian? Karena beliau khawatir orang-orang nanti disangkanya itu adalah masuk itu kenapa? Ramadan tuh. Makanya Imam Malik beliau berpendapat demikian, bahwa berpuasa 6 hari Syawal adalah hukumnya makruh. Wa imma li annahu la'allahu lam yablughul hadithu, atau yang kedua adalah barangkali tidak sampai hadis itu pada Imam Malik itu demikian tuh. Ini yang bilang ulama ini. Jadi Imam Malik mengatakan hukumnya adalah makruh berpuasa pada 6 Syawal tuh, 6 hari Syawal. Tadi alasannya pertama, khawatir nanti orang bakal mengira ini adalah bagian dari bulan suci Ramadan. Yang kedua, barangkali Imam Malik belum sampai hadis tersebut. Ini pendapat ulama ini yang bilang lam yusbih indahu, atau sama sekali lam yusbih indahu wa huwa al-halu, atau barangkali memang lam yusbih indahu, sama sekali tidak ada hadis yang memang dia itu sampai kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Lam yusbih indahu, jadi tidak ada hadis yang ini lam yasihha, ini yang benar nih, bukan yusbih nih. Lam yasihha benar itu, lam yasihha indahu, bukan yusbih nih. Di kitab yusbih, di kitab pakai ba itu ya. Nah, benar itu, lam yasihha indahu. Jadi pertama, lam yablughul hadits, yang kedua, lam yasihha indahu. Di kitab ba itu ya. Lagi lam yusbih, yang benar adalah lam yasihha indahu, benar itu. Lam yasihha indahu. Tidak ada hadis yang sahih yang sampai kepada Imam Malik tentang masalah puasa 6 hari Syawal. Jadi Imam Malik tadi berpendapat berpuasa 6 hari Syawal adalah hukumnya tadi makruh. Kenapa demikian? Tadi khawatir nanti orang nyangkanya itu bagian dari bulan suci Ramadan. Yang pertama itu. Yang kedua, barangkali Imam Malik tidak sampai hadis tersebut di atas. Yang ketiga, barangkali tidak ada hadis yang sahih yang tadi itu sampai kepada Imam Malik. Jadi hadis yang sahihnya Imam Malik bilang itu bukan sahih, itu demikian tuh. Makanya Imam Malik berpendapat bahwasanya puasa 6 hari Syawal adalah hukumnya makruh. Itu 3 alasan ya. 3 alasan kenapa sampai Imam Malik mengatakan berpuasa 6 Syawal, 6 hari Syawal adalah hukumnya makruh. Tadi pertama, khawatir orang-orang menyangka 6 hari Syawal adalah bagian dari bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah barangkali tidak sampai hadis tersebut di atas kepada Imam Malik. Yang ketiga adalah Imam Malik mengatakan hadis tersebut bukan hadis yang apa? Bukan hadis yang sahih. Wa huwal azharu, inilah pendapat yang paling jelas. Jelas ya? Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat 6 hari bulan Syawal itu hukumnya adalah sunnah. Sementara Imam Malik mengatakan hukumnya adalah makruh. Alasan yang pertama dari itu, karena khawatir orang-orang menyangka 6 hari Syawal adalah bagian dari bulan suci Ramadan. Yang kedua, barangkali tidak sampai hadis tersebut di atas. Yang ketiga, hadisnya ada, tapi menurut Imam Malik adalah bukan hadis yang sahih. Inilah pendapat yang paling jelas dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu rahimah.
Ya seperti itu ya. Wa kadzalika, oleh karena itu demikian pula kariha Malikun tahari siyamil gharari. Imam Malik mengatakan berpuasa ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah hukumnya makruh. Jadi Imam Malik berpendapat berpuasa pada ayyamul bid. Kalau dibilang yaumul gharar, kalau dibilang siyamul gharar, maka berarti adalah puasa pada ayyamul bid, itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah tuh. Setiap kalender itu Hijriah ada kesunahan berpuasa yang disebut dengan puasa ayyamul bid atau siyamul gharar. Itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kalau pas lempengan Zulhijjah diganti. Kan Zulhijjah 13 hari apa tuh? Asli itu kan nggak berpuasa, ganti 14, 15, 16 tuh begitu. Di lempengan bulan Zulhijjah nanti ini bulan depan nih berpuasa ayyamul bid jangan tanggal 13 karena tanggal 13 adalah ayyamut tasyrik, nggak boleh berpuasa, diganti jadi berapa? 14, 15, 16 demikian. Jadi Imam Malik berpendapat makruh berpuasa ayyamul gharar atau dibilang al-ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah adalah hukum makruh. Kenapa demikian? Ma'a ma ja'a fiha min al-adli. Padahal ada keterangan hadis yang sahih datang oleh Malik. Kenapa beliau sampai bilang makruh berpuasa ayyamul bid? Makhafata an yazunna al-juhalu biha annaha wajibatun. Beliau khawatir orang-orang yang nggak ngerti itu menyangkanya adalah hukumnya wajib. Itu demikian ya. Jadi Imam Malik berpendapat berpuasa ayyamul bid atau berpuasa siyamul gharar adalah hukumnya makruh. Kenapa demikian tadi? Tadi pertama, padahal hadisnya sampai kepada beliau. Kok sampai beliau mengatakan hukumnya makruh? Kenapa demikian? Karena khawatir orang-orang yang nggak ngerti menyangka berpuasa ayyamul bid adalah hukumnya wajib. Jelas ya? Jadi Imam Syafi'i tadi berpendapat puasa daripada Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang haji adalah sunnahnya tidak berpuasa. Bagi orang yang tidak haji sunnahnya untuk berpuasa. Kemudian 6 Syawal sunnah dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Alasannya makruh adalah pertama tadi khawatir nanti orang menyangka 6 hari Syawal termasuk bagian daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua, tidak sampai hadis tersebut di atas. Atau yang ketiga, hadisnya ada tapi tidak sahih daripada Imam Malik radhiyallahu taala. Yang kedua adalah bahwasanya berpuasa siyamul gharar atau ayyamul bid hukumnya tidak sunnah, bahkan beliau katakan adalah makruh dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu taala. Padahal ada hadisnya. Kenapa demikian? Khawatir nanti orang yang ngerti disangka adalah puasanya hukumnya wajib. Allahu a'lam bishawab.